yang kemudian Presiden membatalkan undang-undang angket tahun 54. Maka pasal-pasal angket itu dimasukkanlah ke dalam MD3. Nah, waktu itu ada perdebatan. Ini di angket yang lama tahun 54, itu kan belum ada lembaga semi negara atau lembaga sampir namanya kalau dalam bahasa Mahkamah Konstitusinya itu. Nah, sekarang ini sudah ada lembaga sampir atau dalam bahasa Inggrisnya itu State Auxiliary Body. Nah, ini State Auxiliary Body ini powernya juga gede, seperti lembaga-lembaga inti dalam negara juga yang ada di konstitusi. Bagaimana caranya lembaga-lembaga ini diawasi? Apakah dia kena dalam penggunaan hak-hak DPR untuk mengawasi pemerintah? Disepakati kena, makanya muncullah pasal tentang siapapun yang melaksanakan undang-undang, mendapatkan kewenangan dari undang-undang, dan mendapatkan uang dari APBN, bisa dikenakan angket. Meskipun tidak dielaborasi itu penegak hukum apa bukan? Tidak dielaborasi, tapi siapapun pada dasarnya. Nah, makanya nanti kemudian kan di Undang-Undang KPK pasal 3 kalau tidak salah itu ada tentang independensi. Tapi independensinya itu mungkin pada proses penyidikan. Gitu, ketika perkara sedang ditangani. Tapi kelembagaannya tidak, karena dia pakai kewenangan dan dia pakai uang dari negara gitu. Saya kira itu anunya poin. Karena ada beberapa yang berargumen bahwa penegak hukum itu di-exclude dari bukan objek angket DPR gitu. Kalau bicara KPK itu kan bukan lembaga judicial, tapi kita sebutnya extra judicial, ya kan? Jadi kewenangannya itu ada eksekutif, ada yudikatif. Bahkan kalau saya lihat perilaku KPK membuat SOP yang kadang-kadang selevel undang-undang, itu ada seolah kewenangan legislatif juga. Gitu. Jadi saya kira harusnya kita menganggap bahwa penggunaan kewenangan untuk investigasi KPK itu wajar karena kewenangan-kewenangan yang dia gunakan itu besar. Habis kalau nggak begitu, bagaimana cara kita mengetahui ada persoalan? Ya kan? Nggak boleh dong ada lembaga yang bebas dari, bahkan kan di dalam keputusan MK itu sendiri kan ada dibagi lembaga negara LN besar dan LN kecil kan. Yang tidak masuk dalam konstitusi seperti KPK dipakai LN kecil, ya kan? Ini disebut extrajudicial dan juga ekstra konstitusional sebetulnya karena nggak ada dalam konstitusi. Tetapi ini harus dihawasi karena dia menggunakan uang dan kewenangan. Pasal ini pernah nggak sih ada kejadian rekomendasi pansus tidak dituruti dan diikuti dari periode-periode sebelumnya juga? Ya rekomendasinya kan bukan cuma kepada pemerintah, cuma juga kepada penegak hukum, ya, kepada lembaga lain gitu. Dan cuman yaitu keputusan angket itu sifatnya kan rekomendatif keputusan. Makanya kalau DPR itu mau menggunakan kewenangan lanjutannya kan, itu kan ada hak lanjutannya, ya. Tapi itu politik, sekali lagi sifatnya politik, merupakan hasil dari pemahaman antara partai-partai dan fraksi-fraksi yang ada di dalam. Sejauh ini sudah ada pemahaman nggak Pak di antara partai-partai jika nih? Ini aja masih santai aja. KPK sudah tenang dikit, nggak perlu bingung kayak lembaga politik. Terima kasih kepada fraksi-fraksi yang tidak mendukung angket. Apa itu begitu tuh? Jangan dong, Anda katanya penegak hukum independen. Jangan ngomong politik, diem. Iya, dia tuh begitu kan gitu. Dia sih begitu orangnya gitu kan. Oke ya.